Kejadian ini aku alami di akhir tahun 2010. Tahun di mana aku baru beberapa bulan nganggur. Dan sama halnya dengan orang lain, aku yang sudah tidak nyaman dengan status pengangguran berusaha untuk ngelamar kerja, kesana kemari tanpa kenal lelah. Alhamdulillah, usahaku ternyata nggak sia-sia. Salah satu surat lamaranku membuahkan hasil. Dari beberapa lamaran yang aku serahkan langsung ke HRD. Ternyata mengantarkan aku ke dunia kerja yang aku harapkan bisa merubah kehidupan. Aku akhirnya dipanggil untuk wawancara. Persiapan bekerja di sebuah pabrik keramik yang ingin merubah nasib hidup, ternyata membawaku ke pengalaman yang bukan saja tentang nasib, tapi juga tentang hal tidak masuk akal yang aku alami di tempat kerjaku. Ya barakum. Setelah wawancara dan segala hal yang berkaitan dengan proses kerjaku selesai, singkatnya aku diterima dan bisa mulai kerja keesokan harinya. Karena tempat kerja yang jauh di luar kampung halaman, aku pun mulai sibuk cari kos-kosan yang pada akhirnya aku menemukan tempat kos yang letaknya tidak jauh dari lokasi pabrik. Selama kurang lebih 2 bulan aku kerja di sini, nggak ada kejadian aneh yang aku temui. Lebih tepatnya belum, karena aku masih baru. Jadi kerjaku saat itu seperti masih training, masih non-shift waktu itu. Tapi memasuki bulan keempat awal, aku mulai mendapatkan shift. Dan sejak saat itulah semua berubah. Waktu itu malam Rabu. Cuaca yang tidak bersahabat sejak 2 bulan terakhir membuat kerja menjadi kurang nyaman karena harus berangkat kehujanan, pulang pun sering kehujanan. Walau memakai jaket mantel air tetap saja membuat tidak nyaman. Seperti malam itu, hujan turun dengan intensitas sedang dan tidak berhenti sejak siang tadi. Aku yang mendapat giliran shift malam sedang sibuk di bagian packing. Bagian yang paling berat sebenarnya, tapi aku terima karena namanya juga pertama kali bekerja, jiwa muda masih menggebu-gebu. Aku masih sibuk dengan aktivitasku di bagian packing bersama beberapa rekan lain. Sementara jam sudah menunjukkan pukul 10 malam lebih sedikit, karena waktu itu aku ingat betul. Jika sebentar lagi jam kami untuk istirahat, tepatnya jam setengah 11 malam adalah jadwal kami untuk istirahat. Orang monitor kini, saat kami sedang sibuk ya. Tiba-tiba kami yang ada di ruangan itu serentak menghentikan kegiatan karena kami semua kaget. Dari luar terdengar suara orang berteriak-teriak yang membuat sisi gedung saling pandang dan selanjutnya gaduh karena ingin tahu ada apa di luar. Yang aku dengar waktu itu ada yang berteriak keras. Ada yang kecelakaan.